Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasfus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina. وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قال ما شاءنا شاء المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم وسن بركاته في الدارين آمين الحالة الرابعة ألا تقوى على ذلك فاستغل بحاجاتك اكتسابا على نفسك أو إيالك وقد سلم المسلمون منك وآمنوا من لسانك ويدك وسلم لك دينك إذ لم ترتكب معصية ya. Kemarin bagian yang keempat ya. Jadi kalau kita tidak bisa jadi golongan orang alim ya, orang ahli ilmu yang disibukkan hidupnya umurnya dengan ilmu ya, niatnya ilmu ta'alum ngaji tak wis ya, dia sibukkan dirinya dengan ilmu, kita tidak bisa jadi golongan yang pertama ini. Jadi golongan yang kedua disibukkan dengan mujahadah, ibadah toh mujahadah ya, sampai ya pada tingkatan ya orang-orang al-muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau yang ketiga ya, golongan yang ketiga yaitu golongan orang-orang yang hidupnya itu digunakan untuk khidmah kepada agama ya, khidmah kepada ahli ilm, khidmah kepada ulama, khidmah kepada kiai, khidmah kepada habaib, khidmah kepada orang-orang ahli ilmu ya. Dia layani apa saja keperluan kebutuhan daripada ahli ilm, khidmah ya. Ini golongan yang ketiga, atau memenuhi hajat sesama umat muslim ya. Nah, kemudian yang keempat, kalau kita tidak bisa jadi golongan yang 1, 2, dan 3 ya, maka fastaghil bihajatika iktisaban ala nafsika wa iyalik. Kayak iso tadi golongan sing nomor 1 sampai nomor 3 dan nomor 4. Sibukkan diri kita dengan bekerja untuk kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Ya. Di sini disebutkan ya, seseorang itu ya jangan dianggap akon ki kerja tok hubud dunia ya. Tidak mesti, belum tentu ya. Ada kalanya kita lihat ada orang golek duit sampai bengi. Siapa tahu ya, ada anak yatim yang dia tanggung. Ada orang fakir miskin yang dia tanggung. Ada dia punya saudara yang ada keperluan yang dia bantu. Ya. Ada pondok, ada madrasah yang sedang dia bantu. Makanya kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Wah, kalau ini ya golek duit tok ae ya. Ya. Ternyata di belakangnya ada beberapa orang-orang yang harus dia bantu. Makanya kita tidak tahu. Ya, makanya disebutkan golongan yang keempat ini ya. Jadi sibukkan, kalau tidak bisa ya, sibukkan diri kita itu dengan kerja ya untuk kebutuhan diri kita dan keluarga. Ya. Kan di sini disebutkan ya, li'annahu laisa laka an tudayyi al-iyal wa tasriqal awqat fil ibadat wa kana bidkhudu rusuk wal istiwal bil kasbi ya. Kenapa? Karena tidak ada alasan bagi seseorang yang dia itu punya kewajiban tanggungan nafkah untuk keluarga, disibukno dirinya dengan ibadah, tapi dia lupa dengan kebutuhan keluarganya. Ya, ini meninggalkan tanggung jawab. Ya, wa tasriqal awqat fil ibadah wa kana bidkhudu rusuk ya wal istighal bil kasbi. Maka usahakan ya, seseorang itu harus punya pekerjaan ya. Tidak ada pekerjaan yang hina selama itu halal ya. Kemudian tidak hanya itu tok.
Wa qad salimal muslimuna minka ya wa amanu min lisanika wa yadik. Tapi perhatikan ya, kita sudah sibuk dengan diri kita, memenuhi kewajiban kita, jaga tangan kita, jaga lisan kita dari menyakiti sesama umat muslim. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena sejatinya orang muslim itu siapa? Ya, an muslim man salimal muslimun min yadi. Ya. Jadi seorang muslim itu adalah seorang yang iso nyelametno sesama muslim yang lainnya. Itulah hakikatnya orang muslim. Ya. Wis kon sibuk thalabul halal, mencari rezeki sing halal. Ya. Kok saya ikut-ikutan jadi golongan orang-orang yang nyebar fitnah, caci maki sana sini. Ya, naudzubillah min dzalik. Eman seseorang itu ibadah, kenceng sholat, ngaji sembarang kalir ya. Tapi lesannya gak berhenti dari mencaci menghina orang lain. Coba sekarang kita lihat. Ya. Sing dilokno siapa? Ulama, habaib, kiai. Ya. Yang dihina dicaci maki orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang ikhlas ya. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin kadang orang-orang yang nulis itu ya, nulis di tag ya, nulis sampai dengan segala macam umpatan ucapan yang tidak pantas sama sekali, itu mungkin ambil rokokan ya, nun sewu ambil rokokan ambil turu-turuan kayak ini ya, kadang ambil katoan doang kayak gini ya. Sing dilokno adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah kalau dulu istilah ya Bib ya, salamatul insan fi fitil lisan ya Bib ya, selamatnya manusia itu dari lesannya. Tapi kalau sekarang istilahnya kalau di media sosial ini zaman digital, salamatul insan fi hifdil ibham. Ya, selamatnya menungso itu kok njoko jempole trijine gitu ya. Bener ya, malah bini meneng. Ya, tapi ya caci maki sana sini, tebar fitnah sana sini. Kalau lisan kita mencaci, yang mendengarkan, yang melihat paling yang ada di tempat itu saat itu juga. Ya, sing ketok sing ngrungokno, wah iki ngomongnya elek. Ya sudah selesai. Tapi kalau di media sosial ditulis, ya, wong iki tiba nang ini. Padahal tidak benar. Yang baca satu orang dilihat. Ya, orang yang punya akal ngelihat, kok gak pantas sih omongan kok ngene iki, sapa sing iki. Oh, gak setuju aku. Singgung yang punya akal, yang gak punya akal, yang hatinya penuh kebencian. Iya bener, ditambahi komentari. Ya, ditambahi komentari, selesai, di-share meneh. Iya, di-share. Oh, itu loh niki lho, ono bahan. Wah. Satu orang baca dapat 1 dosa jariah. 2 orang baca lihat, temenan ya. Datang lagi lihat lagi 1 orang yang awalnya tidak ada rasa benci karena baca itu tadi, ya. Apa istilahnya? SDM rendah. Ya. Ya, SDM rendah. Ya, jadi mek mau cocok langsung percaya. Oh, ya bener iki. Ya wis tanya. Oh ya. Akhirnya nyebar. 1, 2, 3, 4 dosa jariah. Ya, selama orang itu baca apa yang dia tulis, ya, dan tulisan itu berisi keburukan, maka selama itu pula dia dapat dosa jariah. Sampai kapan? Sampai dia menghapus tulisan itu tadi. Ya, makanya hati-hati. Ya, kadang media sosial bisa jadi pisau bermata dua. Ya, bisa jadi tempat kita untuk mendapatkan amal jariah. Bisa jadi sarana kita untuk nyenengno Kanjeng Nabi. Ya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada umat Kanjeng Nabi. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada orang yang awalnya orang itu tidak tahu ilmu sama sekali, terus kita nge-share tentang ilmu, kita nge-share tentang status ulama, terus nge-share tentang seorang kiai atau habaib dan lain sebagainya, terus orang itu sadar, oh ya ternyata benar, kok saya baru tahu ilmu ini, dia amalkan, kita dapat pahala jariah. Begitu pula sebaliknya ya. Makanya bahayanya jari-jari kita saat ini ya, kalau tidak kita jaga dengan baik, eman-eman nanti ya, seperti yang kemarin dibahas ya. Rasulullah itu tanya sama sahabat, ada turuna manil muflis ya, ero ndak sopo sing wong sing rugi ya. Ada turuna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Jawaban para sahabat, al-muflisu fina man la dinar wa la dirham ya.
Jadi orang yang rugi di antara kami di Kanjeng Nabi wong sing gak duwe modal. Orang duwe dinar, orang duwe dirham ya. Tadi PC ya. Gak duwe duit belas, kosong ya. Dompetnya sobung kosong ya. Karena pemasukan tapi pengeluaran akeh ya. Iku orang yang rugi, tapi tidak di zaman canggih. Bukan ya. Orang yang rugi ya, yaitu seseorang yang nanti di hari kiamat itu datang dengan memakai bermacam amal ibadah. Sholat, haji, ya, puasa, ya, sedekah dan lain sebagainya, sampai numpuk amal ibadahnya. Ya, ditimbang wis abot. Ya, lebih berat amal kebaikannya. Ya, wis dilungkas selamat iki mlebu suwarga. Ya, wis kalau di bahasa kita apa? Administrasi sekarang. Ya, administrasi. Ya, kalau cari ini Mas Ciki sesuai SOP. Ya, ini sesuai SOP. Ya, ya. Ternyata ya datang seseorang jaluk bagian. Ya Allah ya, si Fulan ini dulu ketika di dunia pernah menfitnah saya. Oh iya tak? Ya, dia adu domba saya sama saudara sesama muslim. Oh ngono, dijak ambilkan kebaikannya, taruh kepada orang yang dia dolimi. Ya, terus ketar ketir jadi bicara saiki. Ya, waduh untung ini. Teko ini sih. Ya, ya Rob, si Fulan ini dulu pernah nulis gini, nyebar fitnah. Ya, sampai ribuan orang datang. Ya, kebaikannya diambil. Ya, Fetaja akot syatama hada. Ya, wakot kota fahada. Jadi ternyata orang ini ketika hidup dunia pernah mencaci si Fulan, pernah memfitnah si Fulan. Ya, difitnah mencaci. Entek kabeh pahala nih. Ya, kalau sudah tidak ada pahala yang tersisa, apa yang terjadi? Diambilkan dari keburukan orang yang dia dolimi. Ya, akhirnya apa? Rugi entek. Modal ibadah selama di dunia habis. Ya, makanya disebutkan ya salimal muslimun ya mingka ya. Sing penting itu kon kerja, sing kena sing membang nyambut gawe sudah. Kewajiban kamu laksanakan, ya kewajiban terhadap syariat kamu lakukan, kewajiban terhadap keluarga kamu lakukan, kewajiban terhadap orang tua kamu jalankan, selesai terhadap saudara-saudara selesai, hubungan sesama manusia baik, jaga lisan kita, ya jaga anggota tubuh kita dari berbuat menyakiti kepada terhadap sesama umat muslim. Wes selamat kamu kayak gitu, ya. Tapi kalau ikut-ikutan, ya kita menjadi golongan orang-orang yang nebar fitnah, caci maki dan lain sebagainya, tidak selamat kita. Ya, habis pahala kita nanti. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Ya, kemudian ya, idlam tartakib ma'siyah fi khali iktisabika wa fi ghairihi fatanalu bidzalik al-iktisab darajat ashabil yamin wa hum al-muqtasiduna fil ibadah. Nanging awakmu jika kita sudah bekerja dengan baik, ya, terus kita di dalam bekerja tersebut kasbil halal, mencari rizki halal tersebut, nggak melakukan maksiat, ya, nggak sumpah palsu, nggak ngoroi, nggak khianat, nggak menipu dan lain sebagainya, ya, maka kamu akan sampai pada derajat ashabul yamin, golongan orang-orang yang selamat yang berada di sebelah kanan. Maksudnya siapa? Al-muqtasidun fil ibadat. Ya, muqtasidun fil ibadat, golongan orang yang tengah-tengah. Ya, kan pernah kita bahas bersama ya. Jadi kita itu nanti di hari kiamat itu digolongkan menjadi 3. Ya, kalau di dalam dibak tadi apa? Sulusuyat hurunal jannata bighairi hisab. Sepertiga pertama masuk surga tanpa hisab. Ya, kadek dihitung wis ya bighairi hisab. Ya, karena hitungan karena gak ribet sembarang kali deh. Soalnya apa? Karena mereka ketika hidup di dunia ibadah ya nggak ribet. Ya, juga kadek bighairi hisab. Ya, kongon ibadah wis ya langsung lillahi ta'ala ya, para nabi ya, para rasul, solihin, as-siddiqin ya, orang yang teman-teman ibadah ya. Kalau kita ya bigori hisab apa enggak ya, masuk golongan yang pertama kok doa angel ya, ibadahnya tanpa hitungan, gak mikir sudah ya. Kalau kita kan umumnya apa ya, pokoknya pantes ya. Saiki opo sih kerja sing jame gak pantes
Jam piro kerja sing golek duit sing gak pantes wi? Jam piro wi? Jam berapa waktunya golek duit sing gak pantes? Ayo Sul. Jam piro Sul? Ya, bengi, ya. Bengi gak pantes. Lah ini golek ngene katene omae alwi golek kebalen niku. Kowe lha apa istighosa apa anu golek duit? Ya. Pasar gadang. Ya. Jam piro iku tengah wengi, budal jam 12. Bengi, pantes. Ya. Kok moro majelis Muhibul Mustafa Cak Mufas moro ngadakno. Anu yo, rutinan di omah jam piro ya? Jam 1 bengi. Ya. Diamuk tanggane jam 1 bengi. Padahal urusan akhirat tapi gak pantes. Tapi lek golek duit pantes. Ayo. Sing nge-Grab, Gojek jam 1 oleh orderan. Pantes enggak? Pantes. Ya kan? Subuh jam 3 golek duit pantes apa ora? Pantes, ya. Gak pantes Nat. Lah iku kadang subuh-subuh ndek lampu merah ono wong budal kerja iku nang ndi iku? Ya. Kerjane nang ngene Surabaya, nang Sidoarjo budale subuh. Ya, jam 3 ono wong nggawa obrok isine sayuran, ya. Mosok muring-muring ambek bojone nggawa sayuran. Gak mungkin kan? Ya, pasti budal nang pasar. Ya. Jadi kan gak pantes sih, ya. Jam 6 isuk oh pantes tambahan. Ya. Jam 8 isuk ya tambah pantes. Tapi jam 8 isuk pantes tapi kok akeh sing telat ya. Ya, jadi tidak ada yang tidak pantas di dalam pandangan manusia ketika urusan cari dunia. Tapi urusan ibadah, ayo wis, saiki ya sehan ya tak telepon bengi-bengi. Jam 2 bengi ditelepon. Ya. Sopo sih iki? Delok. Cak Torik telepon. Apa ini? Ya waalaikumsalam. Hansan. Oh no, ada apa? Ada kabar apa? Kan kobo bengi. Anu wis tahajud ta, wis maca Quran ngono. Opo ae? Anjen arek gak bek ngono ya. Tak kira golek opo ya. Iku padahal urusan akhirat. Kata-kata alwi wis moro-moro jam 3 ngilingno, nelponi kita. Ya, sam kita ojo lali selawatan yo. Saiki wae dina Jumat lho. Wis ngerti aku ya opo ae sih iki ngono. Iya. Sik tak lanjut, harus tak lanjut apa? Ya. Ya. Jam 3 ya. Tapi saiki coba ya. Misal sekarang ya. Jam 1 Alif tak telepon. Ya. Jam 1 Alif tak telepon bengi. Ya. Waalaikum. Loh, ada apa? Lif. Anu Lif, iki ono koncoku ya. Iki ono urusan bisnis. Kok sing iso nangani awakmu iki? Loh, apa kok salah? Engko lek tembus, tender tembus ya 20 digit masuk lah liftnya. Loh, iya tat, iyo. Wonge isone saiki. Ya, engko lek telat titik wonge selak nang balik nang luar negeri, nang luar kota. Ya apa kira-kira? Ya. Dik, ya apa iki? Ya. Urusan dunyo. Sing bojone. Oh, iya wis Mas iki. Tak kene kopi sama ndang gantian. Ndang budal saiki wis. Ya, ndang budal wis saiki wis. Ya udah lagi, ya urusan dunia. Tapi lah misalnya sing nelpon alwi jam 1, Mas Rif, bisa anu Mas Rif, bisa sholat tahajud Mas Rif, ya. So Mas, bu arek kak bek, ngelindur paling ya. Pas teko jadape ya, atau pas teko helape ya. Jadi seperti itu urusan dunia kita sih hitung-hitungan ya, tapi urusan akhirat, akeh mikirnya, ya. Makanya si ado masuk ulang sing pertama, ya. Wasulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum. Golongan seperti yang kedua, ya. Datang membawa amal, tapi juga membawa perbuatan dosa. Ya ini masuk yang ini, al-muqtasidun. Ya. Jadi ibadahnya sama maksudnya imbang. Ya. Ya ibadah yang lakon itu dosa. Imbang, ya. 50-50. Ya bahasa turun ya. Ya. Tapi 50-50 ini kalau dia itu tidak ada dosa terhadap sesama manusia. Ya. Ibadah tok wis, ya. Tapi yang ngelakoni maksiat, ya. Istighfar, ya. Fayughfaru lahum. Ya, kalau dalam dibacakan fayughfaru lahum, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti gasing terakhir. Ya.
wa sulusu ya'tuna bin nubi wa khotoya idom. Ya, fayaqulul malaika ya, datang membawa dosa yang sangat banyak. Ya, sampai para malaikat itu wadul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Rabb, wajadnahum asrafu ala anfusihim wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka amsalil jibal. Ya Allah, Gusti, golongan yang terakhir ini ya, tak delok-delok ini datang bawa dosa. Amalnya gak seperti tapi dosanya sampai sak pojok gunung. Ya. Tapi mereka ini dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Yang terakhir kan di situ disebutkan wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa bi syahadati kamang kadzababi. Demi keagungan dan kemuliaanku tidak aku jadikan, tidak aku anggap sama orang-orang yang ikhlas ya, dengan orang-orang yang mendustakan diriku, ya, yaitu orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka besar harapan kita kalau kita tidak bisa jadi golongan yang pertama, kita jadi golongan yang kedua, al-muqtasidun. Ini disebutkan ya, al-muqtasidun fil ibadat. Ya. Jadi ya wis fokus menjalankan kewajiban, dijalankan ya. Apapun itu kewajibannya dijalankan, terus hindari dari berbuat zalim terhadap orang lain, baik disengaja ataupun tidak ya, supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi ya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, matur nuwun sangat datang Om Anton yang mana malam hari ini ya beliau bersedia kesempatan Itina Jamiah Muslim Mustafa ini, semoga apa yang menjadi hajat beliau dikabulkan, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan almarhumah yang diniatkan dikirimkan doa pada malam hari ini, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syarhis Sudur Ahwalil Mauta wal Kubur, itu karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, disebutkan laulal ahya lahalakatil amwat, ya, jika bukan karena orang-orang yang hidup yang mengirimkan doa untuk orang-orang yang meninggal, maka lahalakatil amwat, orang-orang yang mati ini akan hancur. Ya, diceritakan bahwasanya ya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu di kitab Syarhis Sudur disebutkan bahwasanya ada ya seseorang yang soleh yang setiap hari itu dia ngirim doa, terus suatu saat lupa kok gak ngirim tuh bungo ya, ternyata diimpeni ya, didatangi ya, opo awakmu kok prei gak ngirim aku tuh bungo ya, kok gak disambangi, gak dikirimi Fatihah, dikirimi bungo. Terus ditanya sama orang tersebut ya, loh, apakah orang-orang yang mati itu tahu ya semerap kalau dikirimi doa ya? Tahu. Maka dijawab laulal ahya lahalakatil amwat. Tahu, bahkan mereka sangat tahu. Kalau di dalam kitab Al disebutkan ya, bahkan orang yang sudah meninggal itu tahu keadaan keluarganya, lebih tahu ketika dia masih hidup. Kalau orang tua kita masih hidup ya, sampai mentu keluar dari rumah tidak tahu sudah orang tua kita apa yang dilakukan anaknya di luar ya, yang tahu sudah datang pulang ke rumah itu dok. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, ya 24 jam tahu dengan perbuatan kita. Kalau dan yatim itu disebutkan sampai kucing dalam keluarganya mati tahu ya. Jadi orang meninggal itu tahu. Ya, ceritakan juga di dalam kitab yang sama Al-Imam Malik bin Dinar ya. Suatu saat beliau itu ya melihat ya masuk ke dalam satu makbarah, satu kuburan ya. Terus seakan-akan jadi ditambahkan ya. Jika memang ya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi diperlihatkan ya bahwasanya di dalam kubur tersebut banyak cahaya yang masuk ya. Jadi cahaya masuk langsung masuk dalam kuburnya ya. Memang nyata ya. Kemudian masuk kubur dilihat ya, apa ini? Ternyata ada satu suara ya. Ada satu suara ya, wahai Imam Malik bin Dinar ya, ketahuilah ya bahwasanya itu tadi adalah kiriman pahala yang dikirimkan oleh orang-orang ya, untuk orang yang sudah meninggal ya, untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia ya. Kemudian Malik bin Dinar nyari tahu
siapakah orang ini? Dijawab bahwasanya ada seorang yang soleh, ya. Dia itu fa'asbaghal wudu, dia sempurnakan wudunya, wa shalla rakaatain, ya. Dia sempurnakan wudunya, dia sholat 2 rakaat. Ya, faqara al-Fatihah, ya. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Orang soleh ini sholat 2 rakaat, dia sempurnakan wudunya, sholat 2 rakaat, kemudian setelah baca suratul Fatihah, baca surat Al-Kafirun. Setelah itu rakaat kedua Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Ya, selesai sholat dia berdoa. Ya, dia berdoa, dia mengatakan, ya Rob, ya, aku hadiahkan, ya, sholatku ini, pahala sholatku ini untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Ya, aku hadiahkan pahala ini untuk orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Ya, maka saat itulah Imam Malik bin Dinar diperlihatkan. Jadi pahala itu diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan orang yang meninggal dunia itu ketika dikirimi doa, ya seperti malam hari ini ya kita bacakan almarhumah ya, dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mereka tuh senang, ya, diperlihatkan. Loh, ini aku dikirimi pahala, ya, dikirimi doa oleh saudaraku, anakku, ya, diperlihatkan kepada tetangga sekitarnya, tetangga ahli kubur, ya, kutuk tonggone sing urip itu ndak, ya, tengah ahli kubur diperlihatkan, senang. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah dikirimi bunga, ya, mereka susah, ya, mereka susah. Sehingga mereka mengatakan keluargaku, ya, ketika dunia wis tak tinggali warisan sakmono kae, ya, harta bendaku dihabiskan semua. Tapi ketika aku sudah berkalang tanah, ya, tulangku sudah menyatu dengan tanah, mereka sudah lupa sama aku, ya, sebab lupa banyak, ya, lupa wis sibuk dengan urusan dunia. Yang kedua, lupa karena beranggapan bahwasanya doa itu dikirim gak sampai, ya. Kenapa? Itu bid'ah, enggak ada dasarnya. Asli ini gampang ditanya, ya. Loh, Bib, memang kalau ngirim doa itu sampai, ya, Bib, ya. Ya, sampai. Buktinya apa? Buktinya gak balik. Ya. Buktinya enggak balik, ya. Loh, ono bisa cek nomor resinya, ngono ya. Kita yakin sudah ahlu sunnah wal jamaah yakin bahwasanya ya doa itu sampai saya gak percaya cobaan kon mati yo engko tak kirim itu donga ya tak kirim Fatihah engko lek sanu kabarono aku ya jadi itulah ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keistiqomahan ya, sehingga kita senantiasa tumbuh dalam hati kita itu mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tetap di dalam thariqah ahlu sunnah wal jamaah. Allah tidak cabut di dalam hati kita rasa mahabbah kepada ahlu baitin Nabi, rasa mahabbah kepada orang soleh, rasa mahabbah kepada orang-orang alim, rasa mahabbah kepada kebaikan. Allah berikan kita semua barokah panjang umur fi taatillah wa taati rasulih. Allah berkahi apa yang menjadi hajat kita semua, hajat dunia akhirat kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat Anton sekeluarga, khususnya apa yang jadi hajat kita semua dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Habibul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.